Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di pertemuan ke-9 ini di mata kuliah Komputer Bisnis 2, saya Van Fauzi, NIM 34021902910, kelas Manajemen Karyawan B, Universitas Galuh. Nah, di pertemuan ke-9 ini, eee, materinya adalah tentang menghitung reliabilitas ya. Reliabilitas ini, eee, menunjuk pada pengertian apakah sebuah instrumen dapat mengukur sesuatu yang diukur secara, konsisten dari waktu ke waktu ya. Kita mengenal ada 2 jenis reliabilitas, yaitu reliabilitas eksternal dan reliabilitas internal. Pada, kali ini kita hanya, membahas mengenai reliabilitas internal. Ada beberapa teknik reliabilitas yang termasuk ke dalam prosedur konsistensi internal, di antaranya banyak digunakan yaitu, teknik belah dua atau split half ya. Menurut Sakaran, secara umumnya keandalan kurang dari 0,60 itu dianggap buruk. Keandalan dalam kisaran 0,70 bisa diterima dan lebih dari 0,80 itu adalah baik. Untuk itu, mari kita mempraktekkan, sudah ada unjuk kerjanya ya, untuk mempraktekannya, mari kita praktekkan di Excel. Nah, di sini, sudah ada tabel tentang kualitas pelayanan pramuniaga. Di sini kita diminta untuk menghitung reliabilitasnya ya, tentang kualitas pelayanan pramuniaga. Langsung saja, blok ya, copy untuk menghitung. Nah, ini kita hapus dulu tabel validitasnya ya. Ini untuk raw score dan rata-ratanya kita hapus. Nah, untuk reliabilitas ini kita diminta, memisahkannya menggunakan teknik belah dua, yaitu ganjil dan genap. Sebelumnya saya akan mengganti, namanya dulu di sini, reliabilitas X1 ya. Nah, kita diminta, menggunakan teknik belah dua. Jadi, sebelum kita, eee, memisahkan antara ganjil dan yang genap, kita copy terlebih dahulu, taruh di sini, kita paste. Nah, sudah ada, kita pisahkan nih, yang ini ganjil dan genap. Nah, untuk yang ganjil, kita blok, angka yang genapnya ya, CTRL, blok. Nah, kita delete. Nah, sebaliknya, untuk yang genap, yang ganjil, kita blok untuk dihapus. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, setelah, kita memisahkan antara ganjil dan genap, di sini, eee, kita akan membuat kolom jumlah ya, jumlah. Nah, sama.
kita membuat kolom jumlah di sini. Kita beri n terlebih dahulu saja ya. Sama ini kita beri kolom jumlah juga ya. Nah, kita membuat kolom jumlah terlebih dahulu, sama ya, yang ganjil juga yang genap, kita membuat kolom terlebih dahulu. Nah, untuk mempercepat penjumlahannya, kita blok saja, lalu sum ya. Nah, langsung otomatis sama seperti yang ganjil. Nah, ini dia. Setelah itu, setelah kita membuat kolom ganjil genap dan menggunakan jumlah, di sini kita membuat rekap total ya. Rekap total. Nah, di sini kita merekap totalnya berarti merekap jumlah nilai ganjil dan juga genap. Kita beri kolom terlebih dahulu. Nah, untuk yang ganjil, dan juga yang genap, P4. Nah, ini. Kita blok bawah. Oke. Nah, kita sudah membuat rekapannya. Rekapan antara ganjil dan genap ya. Untuk selanjutnya kita ke menu data ya. Nah, di sini ada data analisis, kita klik. Bagi teman-teman yang belum ada analisis tools-nya, ada di pengaturan caranya ya. Kita data analisis, lalu kita pilih yang correlation. Kita klik OK. Nah, untuk ini tampilannya input rank ya. Nah, yang di-input rekap total. Kita blok semua, termasuk ganjil dan genapnya juga. Kita enter, kita cek ya. L3 sampai S23 ya. Kita centang label ini. Fish row. Nah, untuk output-nya, untuk output rank-nya kita pilih di sini saja ya teman-teman. Di U. Di U3. Kita enter. Kita OK. Nah, sudah muncul. Nah, ini sudah muncul ya. Reliabilitasnya itu 0, kalau digenapkan 0,78.
maaf 0,74 ya, kalau kita genapkan. Nah, 0,74. Jadi diperoleh angka reliabilitas pada variabel kualitas pelayanan pramuniaga itu 0,74. Artinya tingkat kepercayaan hasil jawaban responden adalah baik. Itu. Nah, ini dia. Jadi diperoleh ya angka reliabilitasnya untuk kualitas pelayanannya itu 0,74, yang artinya di mana tingkat kepercayaan hasil jawaban responden itu baik ya, di angka 0,74 itu. Untuk selanjutnya kita menghitung reliabilitas untuk jumlah pengunjung. Sama langkahnya seperti yang tadi, uh, kita blok dulu, lalu kita copy untuk pengunjung ya. Ini. Nah, kita ganti terlebih dahulu namanya reliabilitas X2. Nah, kita hapus. Nah, setelah itu copy ya, di copy terlebih dahulu. Kita copy untuk memisahkan di mana yang ganjil dan di mana yang genap ya. Kita tulis dulu ganjil dan juga genap ya. Nah, selanjutnya untuk yang ganjil yang genapnya kita blok, TRL, klik, nah, kita delete. Oke, nah untuk sebaliknya, untuk yang genap, yang ganjil kita blok, CTRL, kita delete ya. Nah, ini dia. Sudah reliabilitas menggunakan reliabilitas internal dengan teknik belah ya. Nah, lalu seperti biasa kita memberi ini ya,
jumlah untuk yang ganjil, lalu sama untuk yang genap juga. Nah, lalu untuk menjumlahkan, kita blok aja ya angkanya semua, lalu di nah ini sudah. Selanjutnya kita membuat rekap total. Rekap total. Nah, rekap total sama seperti tadi, ganjil juga genap ya. Kita buat kolom terlebih dahulu. Sama kita mengambil yang jumlah dari ganjil juga dari genap. Yang ganjil tadi 21, yang genap 23 ya. Kita tarik ke bawah. Kita tarik ke bawah juga ya. Nah, ini sudah rekap totalnya antara ganjil dan genap. Untuk selanjutnya, kita menghitung reliabilitasnya ya, yaitu klik data, data analisis, sama seperti tadi correlation, klik. Nah, kolomnya ya, kita cek kembali, kita enter, label ya, ini kita oke. Nah, ini hasilnya. .79 ya. Jadi diperoleh angka reliabilitas pada variabel jumlah pengunjung adalah 0,79 ya, yang dimana artinya tingkat kepercayaan responden adalah baik ya, sama yang tadi. Untuk jumlah pengunjung ya, reliabilitas X2-nya. Nah, ini untuk selanjutnya untuk menghitung reliabilitas jumlah pembeli, sama seperti tadi, kita lakukan blok terlebih dahulu, lalu kita copy, ya. Nah, kita ganti dulu namanya, reliabilitas Y untuk jumlah pembeli ya. Kita hapus.
Kita hapus juga yang ini. Total skor dan rata-ratanya. Sama seperti tadi, kita copy terlebih dahulu. Ini ya. Pisahkan yang genap dan yang ganjil ya. Yang ganjil, ini ganjil. Dan ini genap. Untuk yang ganjil, yang genapnya di blok ya, di CTRL. Nah, kita delete. Sebaliknya untuk yang genap, yang ganjil, kita blok. CTRL, kita delete. Nah, sudah. Setelah itu, kita jumlah. Menambahkan kolom jumlah. Jumlah di kolom terlebih dahulu. Kita besarkan. Copy untuk yang genap ya. Jumlahnya. Nah, kita besarkan juga. Tidak lupa kita blok semua ya. Yang mau kita jumlah, kita sum. Nah, ini dia. Lagi kita sum. Nah, ini. Nah, setelah itu rekap total. Rekap total ya antara yang ganjil dan yang genap. Ganjil, genap. Nah, kita buat kolom terlebih dahulu. Dengan jumlah yang ganjil berapa? 19. Jumlah yang genap 17. Nah, kita blok untuk yang ganjil terlebih dahulu. Lalu kita blok yang genap ke bawah. Nih, sudah ya. Kita beri warna dulu. Nah, untuk selanjutnya kita ke data analisis. Ini dia data analisis correlation sama untuk input ranknya sama, label. Nah, kita oke. Nah, sudah nih. Kita terlihat ya. Nah, ini sudah keluar. 0,8 ya. Jadi diperoleh angka reliabilitas pada variabel jumlah pembeli adalah 0,80 ya. 0,8 artinya artinya tingkat kepercayaan responden itu adalah baik ya. Baik ya. Nah, untuk yang tadi 0,7 sekian itu dapat diterima ya, sedangkan di atas 0,8 itu
Baik, sekian eh, presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.